Sore teman-teman, ketemu lagi di Cerita Bapak. Seruput dulu, ngobrol kemudian. Nah, kali ini kita ada di segmen Meet the Barista. Ini ada Mas Sis, aka Coaches Brew, salah satu head bar di Blitar, salah satu senior barista di Blitar. Sore ini kita bakalan belajar atau gimana sih tips and triknya Mas Sis dalam menyeduh V60. Oke. Ya, ini yang dari Coffee Brew sendiri kita harus melewati tahap beberapa variabel. Jadi dari pertama kita menentukan grind size, terus kita menentukan temperatur air, kita menentukan rasio, ya kan? Baru kita menentukan ke waktu seduh itu berapa. Jadi kita nanti tahu dari grind size kasar atau halusnya, coarse atau medium atau fine-nya itu menentukan dari lamanya kita menyeduh. Gitu. Kalau Coffee Brew biasanya pakai grind size apa? Kalau kita berbeda ya. Kalau kita tadi pelajarin dulu dari green-bean-nya dulu, dari roast bean ya, dari roast bean kita pelajari dulu roast bean ini kuat atau enggak gitu. Jadi profil roastingnya, terus aroma kopinya itu. Cuma kalau dari saya pribadi, kalau profil roasting dia lebih ke medium to dark itu saya pakai lebih coarse gitu, karena dia sudah dalam tahap roasting, dia sudah matang ya. Terus nanti kita pakai temperatur berapa, kalau nanti grind size nya lebih fine, dia ada kemungkinan besar dia akan lebih double extract di dalamnya gitu. Jadi kalau saya pribadi ini kita pakai tips and trick untuk Arabica Manglayang, proses anaerobik natural, fermentasi 7 hari, dan di sini profil roastingnya di medium proses, di medium. Terus saya mau pakai perencanaan dulu, projection. Kita mau nyeduh itu pakai kita projection dulu, perencanaan awal. Iya. Nanti mau disuduh pakai apa? Iya, setelah kita projection dulu. Iya, setelah kita projection dulu, misalkan kita pakai grind size-nya di pertama awal kita di medium dengan temperatur 92 katakanlah. Terus kita pakai waktunya kita mau pakai 2 menit gitu. Nanti setelah hasil seduhan apa yang nanti terekstrak gitu, terus apa rasa yang keluar. Kalau kemungkinan dia lebih over gitu, berarti nanti saya pakai katakanlah lebih coarse lagi gitu. Jadi ada poin nanti ketika kita projection, nanti kita mana yang kita kunci dulu gitu. Apakah grind size-nya kita kunci, atau suhunya yang kita kunci, atau rasionya yang kita kunci gitu. Itu guys. Iya. Pelajaran hari ini satu poin, harus ada projection sebelum kita perencanaan kopi. Jadi untuk mengevaluasi ya, untuk evaluasi hasil seduhan kita nanti lah. Oke teman-teman, sebentar lagi Mas Sis mau memperagakan gimana cara seduh V60 ala Sis. Oke. Cerita Bapak, seruput dulu, ngobrol kemudian. Jadi di brew kali ini, pertama-tama kalau saya pribadi dari ala Coffee Brew sendiri, kita menganalisa bean dulu, baru kita tentukan rasio berapa dulu variabelnya itu. Terus ini mau saya pakai di grind size medium, saya kunci di grind size medium, saya pakai projection temperatur sekitar 89 derajat Celcius gitu. Terus saya pakai tiga step pouring gitu untuk blooming, step pouring kedua sama step pouring ketiga. Dan saya tidak mau memakai untuk agitasi yang banyak, jadi saya langsung timpak tengah ya nanti gitu. Saya coba dulu ya kan. Ini saya pakai timbangan di 16 gram ya, 16 gram. Kadang kita harus lebihin untuk nge-flush dari aroma yang ada di blender. Iya. Kadang ada pertanyaan juga,
Mas grindernya berapa klik sih apa ini gitu ya. Kalau saya pribadi sendiri kita jangan terpacu sama ini, sama grinder, karena grinder itu kan aus atau sudah dia udah tumpul itu kan kita nggak tahu, tentang nomor itu kan cuma patokan aja. Jadi kita tetap jangan lupa kalibrasi di grinder, karena hasil grind size ini nanti akan menentukan dari hasil akhir gitu. Penting ya, Ya kalibrasi. kita pakai di medium ya. Kalau enggak kita raba dulu, kita lihat. Nah, kita lihat aja juga kelihatan juga. Nah, ya medium. Oke. Ya, berikutnya setelah hasil kita green itu jangan sampai melewati kurang lebih 7 menit ke atas, ya kan. Jadi kita sambil nge-green kita persiapan untuk flash, untuk apa tuh namanya, flash paper filter, untuk gelas itu biar temperaturnya juga stabil, ya kan. Jadi ini selain kita tinggal yang selain kita pakai untuk membasahin paper atau yang prepare yang lain, ini kemungkinan nggak boleh lebih dari 7 menit. Oh, gitu. Nggak boleh 7 menit. Kenapa Mas? Karena kalau 7 menit ke atas itu dirasa mampu, aroma itu akan hilang. Jadi nanti kita tingkat flavornya itu kurang gitu. Oke, kita rasa dapat tapi flavornya yang kurang. Karena udah flat banget ya. Kunci ketiga, nggak boleh lebih dari 7 menit setelah Oke. di-green, guys. Terus yang tips kedua untuk paper filter. Jadi kalau paper filter ini kan ada yang blazing sama unblazing gitu ya. Tapi kalau kita sendiri, kita unblazing atau dibasahi bisa, tanpa dibasahin bisa. Kalau di kita sendiri akan tetap kita basahin. Karena kita dari semua dari dua itu tadi bisa dibasahin atau enggak, itu tetap kita basahin karena kita mengurangi kontaminasi gitu. Oh, kontaminasi. Iya, itu jadi kan kita sebagai barista itu juga harus memberikan apa ya, hasil seduhan bukan yang enak aja, tapi harus safety untuk produk itu tersendiri. Itu kualitas ya. Masuk. Jadi kita basahin, ini banyak apa ya, manfaat ya. Tuh. Berapa mililiter Mas buat basahin? Basahin itu kalau saya pribadi Ada sekitar aturannya? ya aturan. Kalau saya pribadi di temperatur 100 derajat kurang lebih 100 gram. 100 gram lah ya, atau berapa itu, yang penting 100 ke atas itu basahin. Ada manfaat ketika kita flash untuk paper, apalagi kita paper. Jadi ketika kita flash di paper, kita bersihkan untuk biar tidak ada kontaminasi. Terus di paper juga panas, ya kan. Nanti temperatur yang kita inginkan dari atas sampai ke bawah itu nggak terlalu drop banget. Gitu. Jadi nanti gelasnya kan malah gelasnya jadi panas juga kan. Oh, fungsinya dibasahin itu gitu? Iya. Tak kira cuma biar basah aja. Ternyata ada. Kita pakai di, coba di 89an ya. Oh. Terus tadi ada yang lupa nih ya, ada yang lupa nih tips untuk termometer. Jadi ketika kita mau ngebrew ya, tip and triknya itu jangan lupa kita pertama kalibrasi di termometer. Yang keduanya kita pastikan timbangan kita itu di sini ada yang nyangkut atau enggak. Itu biasanya ya. Iya. Kalau ada yang nyangkut kan itu otomatis nggak sensitifnya berkurang ya. Terus grain size sudah ini apa belum? Gitu. Kita coba projection awal. Kita tuang dulu, kan? Baru kita ratakan dengan gerakan ini ya. Ini saya pakai tuangan pertama dari gerakan dari dalam keluar. Ini saya pakai coba di 3 kali berat kopi ya. Iya, ini blooming. Ini proses blooming itu adalah proses pengeluaran gas karbon dioksida dari sisa hasil roasting, Mas. Oke. Oh. Berapa mililiter apa berapa gramnya air untuk blooming itu pengaruh nggak sama rasanya? Kalau saya pribadi nanti beans yang saya pakai itu kadang saya evaluasi dulu
kadang 2 kali itu body yang dapat. Oh gitu. Tapi kalau saya pengen sweetness acidity, saya biasanya pakai yang 3 kali. 3 kali. Ya lebih ringan itu. Oh. Jadi kita tunggu katakanlah 30 sampai 40 detik lah ya. Baru kita puring, tuang lagi. Ya. Dipastikan ketika kita menuang jangan sampai ada partikel kopi yang belum terbasahi. Nanti otomatis tidak ekstraksi, tidak merata ya. Teknik pouring itu juga bikin pengaruh rasa bukan Mas? Pasti. Maksudnya kalau ada yang zigzag. Iya, tergantung sih ya. Kalau yang pakai zigzag itu biasanya zigzag atau pouring yang terlalu berlebihan itu kan sama aja kita mengaduk ya, agitasi yang terlalu berlebihan nanti kan akan kopi itu akan terlalu ekstrak banget gitu. Jadi kalau kita mau kopi kita nggak mau ekstrak banget, kita nggak perlu banyak agitasi. Oh, biar nggak over ekstrak gitu. Jadi kalau saya pribadi itu gimana, kopi itu pertama itu dari blooming dulu, setelah itu pouring yang kedua, yang pouring ketiga itu nggak saya pakai untuk ini, langsung saya tembak gitu aja. Kontrol body. Oke. Dari hasil ini tadi yang pertama kita kan projection dulu ya teman-teman, kita projection dulu. Saya pakai green size segini, saya pakai temperatur segini, saya pakai brew ratio segini, waktu yang saya dapat nanti sekian finishnya ya. Nanti kemungkinan yang saya akan dapatkan adalah manis yang intens, terus acidity yang oke, bodinya yang nggak terlalu over extra, nggak terlalu over juga gitu. Nanti ketika kita ngebrew ternyata kok di luar ekspektasi kita, projection kita, nanti kita baru lari ke variabel awal, apa yang harus kita rubah. Oh, jadi untuk evaluasi. Iya, evaluasi. Kalau grain size itu kan otomatis body ya yang terlalu ini. Oh. Terus yang kalau temperatur itu kan ekstraknya itu. Kalau rasio itu tingkat kepadatan, nanti tingkat kepadatan air sama kopi. Kalau untuk pertama maksudnya kalau ngatasi bin pertama itu masih sering evaluasi nggak? Maksudnya seduhan hari ini sama kurang asik mau dievaluasi gitu apa sekali langsung bisa ya? Itu pasti, karena kalau saya sendiri selalu saya evaluasi. Jadi misalkan saya dapat roast bean nih, roast bean ini katakanlah sudah 5 hari resting gitu. Hari ini saya seduh nih, saya pakai temperatur sekian, ini sekian, rasio sekian seperti itu. Besok dia akan berubah lagi. Kemungkinan besar kita lakukan hal yang serupa dari yang awal tadi itu belum dapat juga. Gitu. Karena kopi itu dia beberapa jenis kopi itu ada yang berapa restingnya berapa hari, 7 hari atau 10 hari baru dia keluar gitu. Itu jadi teman-teman ya, yeah. Sekelas Mas Ses yang senior barista aja setiap hari dia evaluasi binnya agar setiap kali diseduh atau diberikan kepada customer biar sesuai dengan keinginan Mas Ses. Iya. Yeah. Terus kita tips and trik ya, kalau kita kadang kan untuk para home brewer ya kan, home brewer di Blitar khususnya sendiri itu kalau seandainya dia pengen ngebrew di rumah itu ya, yang belum tahu kita juga bagi tips and trik juga ya. Jadi kita lihat di profil pertama profil roasting dulu itu, kita lihat pengennya profil roastingnya yang seperti apa, terus yang kita mau seperti apa gitu ya kan. Terus kita lari ke proses pasca panennya apa ini dulu, itu kan perencanaan projection nanti kita mau seduh gimana gitu. Terus yang paling penting juga roast date-nya juga. Jadi kadang kan ada yang, Mas aku mau beli yang baru aja yang roastingan hari ini gitu ya. Jadi kalau kita mau beli roastingan hari ini, kalau kita harus seduh kita hari ini ya nggak bisa. Kalau tips and trick kita minim katakanlah beli roast bean, kalau kita mau seduh tanggal roast date-nya harus 7 hari lah minim ya. Buat resting. Iya, kadang enak-enaknya kopi itu dia di kisaran 2 minggu 3 minggu itu enak banget. Kadang ada sing 3 hari udah enak, ada 4 hari tapi lebih amannya seminggu setelah roast date-nya baru bisa digunakan. Terus yang keduanya itu ketika kita
roasting kita teman-teman yang beli roast bean itu ya untuk brewer itu tips and trick. Jadi kadang kita menganalisa hasil seduhan kan, oh kopinya kok kurang enak, kurang ini. Tapi padahal kita sendiri tidak evaluasi kopi yang kita tidak tanya ke roasterinya, ini roastingan kapan gitu ya kan. Itu kan nanti jadi miskomunikasi kan, jadi kurang-kurang gitu. Jadi tanya roastingan kapan, terus nanti setelah itu setelah misalkan roastingannya hari ini gitu, terus jangan digiling dulu kalau nggak punya grinder gitu. Kalau digiling dulu, di grinder dulu, otomatis dia untuk restingnya itu kurang maksimal. Biarkan resting itu dalam keadaan masih biji gitu. Oke, itu teman-teman tips and trick dari Masis dalam menyeduh V60. Kita cobain ya, gimana hasilnya. Kita coba dulu ya. Tadi analisa saya sendiri kan, saya akan mendapatkan manis yang intens, acidnya yang lebih segar, lebih buah, bodinya lebih ini. Jadi kita coba dulu evaluasi kita. Nanti kalau ketika kita dapat itu, berarti bean ini kita pakai perbandingan itu lah. Oh gitu. Iya, tapi jadi kalau udah sekali ketemu rumus untuk satu pin atau projectionnya yang untuk satu pin, bisa dipakai lagi. Iya, betul. Tapi tetap evaluasi setiap hari harus ngulik lagi. Jadi kita sebagai barista harus katakanlah setiap hari kita sebelum menyeduh juga ke pelanggan ya, itu harus kita quality control dulu. Minim kita tuang di gelas, kita serve dulu. Setelah itu misalkan nggak ada nilai negatif, baru kita kasih ke customer. Tapi kalau kita quality control sendiri ternyata kok kurang ya kan, jangan dikasih ke customer gitu, kita bikin ulang lagi. Jadi itu teman-teman ya, masih kuncinya kalau kopi itu seperti sebuah seni gitu. Jadi kalau kita mau kasih ke customer, kita harus maksimalin dulu. Kita coba dulu ya, monggo. Oke, gimana menurut Billy? Fruitinya keluar, body juga nggak terlalu tebel, enak untuk ditelan, mantap. Tips and trick dari Masis bisa kita gunakan di rumah seperti apa yang dibilang Masis tadi. Ya teman-teman, sekian dulu dari Meet the Barista. Sampai ketemu lagi di cerita Bapak. Seruput dulu, ngobrol kemudian. Cerita Bapak, seruput dulu, ngobrol kemudian.